Salam semuanya, perkenalkan nama saya Joe. Selamat datang di channel YouTube Cerita Joe. Pasti teman-teman bertanya nih, sebenarnya channel YouTube Cerita Joe ini buat apa sih? Saya membuat Cerita Joe ini sebagai media. Kenapa bisa sebagai media? Saya dari dulu sampai sekarang sering sekali mendengar cerita-cerita dari orang, dan orang tersebut rata-rata meminta saran dari saya. Akan tetapi saran-saran tersebut kadang-kadang hanya sekedar dari subjektif dari saya. Ya, entah itu bisa dari pengalaman saya, apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, atau mungkin saya pernah dengar cerita dari orang lain dan kemudian saya coba untuk mempraktekkan solusi tersebut kepada orang yang membutuhkan. Kemudian saya berpikir, kenapa tidak dicoba untuk didiskusikan secara umum? Ya, dengan media YouTube ini, itu dapat menjadikan sebuah media yang cukup baik untuk sebagai kita diskusi, sebagai forum diskusi. Terutama dalam masalah-masalah ini. Nah, masalah-masalah apa saja sih yang biasa diceritakan? Masalahnya itu bisa masalah percintaan atau masalah sehari-hari. Dengan media ini, kita dapat solusi atau perspektif lain dari orang lain selain dari saya. Tujuannya itu mendapatkan objektivitas. Dan mungkin ada profesional atau bahkan teman-teman yang bisa membantu memberikan solusi karena pernah mengalami hal tersebut. Dalam cerita ini, saya biasanya akan menceritakan masalah yang sudah diberikan kepada saya, opini saya, dan juga saran-saran yang bisa saya berikan. Nah, teman-teman bisa memberikan saran-sarannya juga berdasarkan komentar-komentar nanti yang akan dibuat di video ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan ceritanya kepada saya, jangan khawatir. Semuanya akan diceritakan dengan tidak menggunakan nama, atau bahkan saya menggunakan inisial, atau bahkan tidak disebutkan sama sekali. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan ceritanya, bisa saya berikan email saya nanti di bawah deskripsi ini. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, bisa tolong untuk di-subscribe, bisa juga untuk diberikan like, komentar, dan juga di-share agar channel ini terus berjalan. Kita akan lanjut ke ceritanya. Halo semua, untuk cerita pertama, kita akan mulai dari Y. Y merupakan seorang laki-laki yang sekarang sudah berumur 36 tahun. Baik, kita akan mulai ya ceritanya ya. Salam kenal Kak Jo, salam kenal juga Y. Saya Y, berumur 36 tahun, sedang ada masalah Kak. Saya 10 tahun yang lalu pernah dituduh mencuri uang perusahaan. Saya dianggap tidak jujur, padahal saya merasa tidak melakukan kesalahan. Saat itu saya sedang emosi dan tidak mau debat dengan semua pihak. Ini menurut sepertinya ini pihak dari ini ya, pihak dari perusahaan ya, atau pihak dari yang lain juga. Akhirnya saya memutuskan untuk mengakui kesalahan padahal saya tidak melakukan hal tersebut. Pada akhirnya saya bertanggung jawab dan akhirnya saya berhutang serta membayar kerugian dari perusahaan tersebut. Masalahnya Kak, sampai sekarang saya merasa tidak mau percaya dengan orang lain lagi dan malas berinteraksi lagi dengan orang lain. Meskipun saya sudah bekerja di tempat lain, saya merasa tidak percaya dengan mereka. Kadang, saya juga merasa ingin menyakiti diri saya sendiri. Saya juga merasa diri saya sebagai penjahat dan merasa hidup saya menyusahkan orang di sekitar saya. Sampai sekarang, kinerja saya tidaklah baik karena sulit untuk bekerja dengan tim.
Jadi saya harus bagaimana Kak Jo? Baik, jadi memang ceritanya ini sangat related ya untuk bagi semua orang juga di sini ya. Ya kalau saya juga di kondisi seperti itu, saya juga akan shock sebenarnya ya. Dan kejadian ini sebenarnya sangat menyulitkan. Kalau menurut opini saya sendiri, masalah ini muncul karena tidak percayanya dengan orang lain dan juga merasa insecure akan kemampuan diri sendiri. Ditambah lagi gara-gara tidak percaya dengan orang lain, jadi tidak bisa percaya sama tim. Orang lihat kita tidak percaya, saya juga nggak percaya sama kamu. Jadi seperti itu ya. Jadi atasan pun juga melihatnya, wah ini orang individualis sekali ya, jadi susah untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya biasanya kalau seperti itu dia akan jadi masalah untuk di suatu perusahaan, entah dimanapun dia berada. Karena rata-rata di Indonesia tim leader atau tim building itu sangat penting ya. Di Indonesia anggota tim itu sangat penting dan salah satu biasanya yang dicari oleh atasan adalah orang yang bisa bekerja sama dengan tim. Kalau menurut saya juga, rasa tidak percaya ini sebenarnya takut karena kecewa. Kalau saya juga di posisi itu ya, saya juga akan kecewa pada semua orang. Karena saat itu tidak ada yang membela saya. Saya tidak bisa membela diri sehingga saya harus mengakui yang bukan kesalahan saya. Hampir setiap orang juga akan sedih ketika berada di situasi tersebut. Akan tetapi, dampak positif atau negatif itu tergantung dari diri kita. Sebenarnya dalam kondisi ini, orang pasti berpikir pasti negatif dampaknya. Cuman ada juga orang yang kuat, yang meskipun dilanda masalah seperti ini, dia tidak akan langsung down. Tapi sepertinya karena ini kebanyakan negatifnya dipikirkan, sehingga muncul gejala-gejala seperti ini atau muncul kondisi-kondisi seperti ini. Di kehidupan kita itu semuanya pilihan. Ketika kita memilih untuk mengakui kesalahan kita padahal kita tidak salah, itu ada konsekuensinya. Jadi kita harus tanggung jawab. Makanya rata-rata kalau saya juga berpikir seperti ini ya. Ketika kalau saya sedang marah, ketika saya sedang emosi, atau saya sedang tertekan gitu, saya tidak akan mengambil keputusan buru-buru. Tapi masalah ini kan sudah terjadi dan kalaupun kita sudah menerima kondisinya, kita harus tetap bertanggung jawab. Karena yang dirugikan sebenarnya bukan hanya dari kita juga, tapi orang lain juga. Jadi kita juga harus berpikir bahwa tidak semua orang ingin dirugikan. Tapi ketika kita juga misalnya kita datang ke polisi nih, kita mengakui kesalahan kita, padahal kita bukan kita yang sebenarnya salah. Ya itu pun tetap harus tanggung jawab. Karena intinya kita tetap berbohong jadinya. Berbohong pun itu harus tanggung jawab. Ya kalau saya sendiri, saya misalnya gini, kita berbohong nih, bukan berarti tidak ada tanggung jawabnya. Kita bohong pun kita akan menutupi kebohongan kita terus sampai akhirnya kita ngaku. Nah seperti itu. Jadi bagaimanapun harus bertanggung jawab. Dalam kondisi ini, karena sudah susah untuk menerima hal tersebut, sehingga kondisi saudara Y terganggu, terutama di kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau saya sendiri, langkah yang biasanya saya ambil adalah pertama adalah terima dulu. Begini, pasti orang bertanya nih, kok sudah lama banget kok nggak terima? Harusnya sudah terima dong, kan sudah bayar konsekuensi. Terutama bayar uangnya, bayar ganti rugi. Oh iya, kita terima konsekuensi di luarnya saja. Seperti yang tadi saya bilang tadi ya, kalau kita bohong pun ya kita harus terima konsekuensinya. Kalau kita bohong tadi ya, kita kan jadinya tidak berani untuk menerima konsekuensinya. Atau yang paling penting adalah
terima dulu bahwa ada konsekuensi lain selain itu, selain ganti rugi. Jadi kita harus terima dulu. Ketika kita sudah dapat hal tersebut, baru kita lanjut ke langkah berikutnya. Yang kedua, ini juga saya juga sering ya seperti itu ya, karena setiap orang pasti pernah buat salah ya. Rata-rata semuanya pasti sering buat salah gitu. Jadi kita yakinkan pada diri kita sendiri dulu bahwa meskipun kita jahat pun, kita tidak selamanya jahat. Bahkan ada orang itu meskipun dia penjahat nih, misal dia kriminal, ada kok yang insaf, ada kok yang bisa balik ke jalan yang benar gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri bahwa saya tuh jahat, karena itu kan dari pikiran diri sendiri nih, itu berbahaya. Yang berbahaya menurut saya sendiri ya, itu adalah orang lain ngomongin kita. Yang lebih bahaya lagi kita yang ngomongin kita sendiri. Jadi itu kadang-kadang menyakitkan. Kemudian yang ketiga, tidak semua manusia itu sama. Begini saja, ketika kita kecil ya, ini saya juga dari pengalaman saya juga ya, saya tuh paling males dibandingkan satu dengan yang lain. Saya paling malas dibandingkan dengan saudara saya paling malas dibandingkan dengan sepupu-sepupu saya. Semua keluarga besar saya malas gitu. Apalagi dengan teman-teman saya atau misalnya di sekolah, ada yang lebih pintar, kamu kurang pintar. Saya malas sekali itu. Nah, ini sama halnya dengan kondisi ini. Setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia punya karakteristik dan talent, punya bakat, punya ciri khas sendiri. Jadi kalau kita ngomong semua orang sama dan pasti semua orang akan mengecewakan kita, itu tidak sepenuhnya benar. Memang di luar sana ada orang yang cocok dengan kita, ada yang tidak cocok dengan kita. Ya kalau memang tidak cocok ya kita harus lihat dulu ya, mungkin karena dari kitanya sendiri atau memang tidak cocok. Kalau tidak cocok ya nggak usah dipaksakan. Tetapi dengan pola pikir kita jangan membandingkan satu sama yang lain, kita akan lebih sehat. Karena kalau saya sendiri juga seperti itu. Supaya saya tidak pikir aneh-aneh, jadinya saya nggak mau mikir aneh-aneh. Jadi saya jangan membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena kita dibandingkan dengan orang itu sakitnya di sini. Ya nggak, sakitnya di sini, di dalam hatiku. Oke, yang keempat, yang terakhir ini yang mungkin biasanya saya sering kasih tahu ke orang lain gitu ya. Memaafkan orang lain itu memang agak berat. Tapi memaafkan diri sendiri itu yang sebenarnya paling berat. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, ya coba untuk memaafkan diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita sendiri tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, akan susah untuk memaafkan orang lain. Karena terkesan tidak tulus. Seperti halnya ini ya, kita menerima kalau kita jadi salah, kita berbuat kesalahan, tapi kita tidak ikhlas karena kita belum memaafkan diri kita sendiri. Ketika kita tidak memaafkan diri kita sendiri, kita pasti menyesali sesuatu. Misalnya, dulu aku takut kayak gini, takut. Nah, rasa ketakutan itulah yang membuat kita tuh susah untuk memaafkan diri kita sendiri. Terus coba memaafkan orang lain, itu lebih susah lagi. Karena memaafkan orang lain itu butuh effort yang lebih, butuh rasa percaya dulu. Seperti halnya kita lagi ketemu orang baru gitu ya, kita ini cewek cantik banget gitu ya kan. Itu perlu kepercayaan, itu perlu rasa pede. Jadi untuk bisa berani deketin cewek tersebut, kita harus pede dulu. Jadi intinya, maafkan diri sendiri dulu, baru coba untuk memaafkan orang lain supaya jadi lebih tulus. Itu sih dari pengalaman saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin komen atau ingin menambahkan mungkin saran-saran yang bisa diberikan, silakan tulis di komen ya, teman-teman ya. Atau bagi teman-teman yang ingin komentar apapun juga boleh, silakan di komen dan juga jangan lupa di like.
di-subscribe, dan juga di-share videonya agar videonya terus berkembang. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan ceritanya kepada saya, itu nanti bisa dilihat di teman-teman yang ingin memberikan ceritanya atau sharing ceritanya kepada saya, bisa saya berikan email saya di deskripsi di bawah. Baik, demikianlah cerita kita hari ini. Semoga kita terus tenang dalam menghadapi masalah. Bye-bye.